Trisna ini tiba-tiba ngelihat pintu tenda itu kebuka sedikit, dan di balik tenda itu ada sosok. Sosok ini berdiri dan sempat ngintip. Ke dalam tenda itu dia sempat ngintip. Jadi mereka ini ngelihat ada barisan kayak orang yang jalan bersamaan. Bentuknya itu memang kayak tubuh manusia, tapi terlalu banyak lah, bukan satu atau dua. Ini kayak puluhan orang yang berjalan di tengah laut. Dan di dalam ruangan itu ada beberapa orang. Wajah mereka ini pucat semua. Tubuh mereka juga kurus-kurus. Seolah-olah mereka ini sudah tinggal di tempat itu lama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rafa yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Rafa, yang asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di sini Rafa akan membagikan pengalaman mistisnya, dan pengalaman ini pernah dia alami bersama teman-temannya di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Malang Selatan. Jadi peristiwa ini terjadi di sekitaran tahun 2015, dan pada waktu itu Rafa dan 14 temannya yang lain ini rencananya mau liburan bareng, karena waktu itu mereka baru lulus SMP, dan mereka semua ini rencananya akan merayakan kelulusan mereka itu dengan berlibur ke salah satu pantai yang ada di Malang Selatan. Nah, di situ mereka berencana untuk camping selama 3 malam di sana. Dan singkatnya, setelah semua persiapan ini disiapkan, hari itu pun tiba. Rafa dan ke-14 temannya ini berangkat menuju ke Malang. Mereka semua naik motor. Dan singkatnya, sesampainya di lokasi ini, kondisinya sudah sore hari. Dan mereka langsung segera untuk memutuskan mendirikan tenda di situ. Dan mereka memilih untuk mendirikan tenda itu tepat di dekat mulut goa. Di situ ada goa. Nah, mereka camping ini pakai tenda pramuka. Mereka juga membawa perlengkapan masak yang seadanya dan perlengkapan camping yang lainnya juga seadanya. Dan mengingat waktu itu mereka ini bisa dibilang masih anak-anak yang baru lulus SMP, jadi mereka nggak mempersiapkan semuanya itu dengan matang. Ya pokoknya adanya itu ya dibawa. Awalnya kondisi pantai ini masih ramai, masih ada beberapa orang, dan karena waktu itu sore hari menjelang maghrib, tiba-tiba banyak wisatawan yang sudah mulai pulang, dan ternyata malam pertama mereka di sana itu cuma rombongan mereka yang camping di situ. Nggak ada siapa-siapa lagi. Nah, awalnya malam itu ya biasa saja, semua baik-baik saja. Mereka menghabiskan waktu dengan ngobrol-ngobrol, bercanda, dan mereka makan apapun yang ada di sana itu mereka bawa, mereka bakar-bakar di situ. Singkatnya, satu persatu dari mereka ini mulai ngantuk. Nah, masuklah mereka ke dalam tenda. Malam itu ketika mereka tidur di pinggir pantai ini, mereka baru pertama kali merasakan ternyata ombak di pantai selatan, terutama kalau pas malam, itu ombaknya luar biasa ngeri. Buah. Rafa yang ada di dalam tenda waktu itu nggak bisa tidur nyenyak.
Karena dia sendiri ini juga baru pertama kali camping di pinggir pantai, apalagi ini adalah pantai selatan. Jadi waktu itu, Rafa itu selalu was-was. Dia selalu merasa nggak nyaman ketika mendengar suara ombak yang kenceng itu. Seolah-olah kayak ombak ini kayak mau menerjang tenda. Jadi kayak seolah deket banget. Terus malam itu Rafa bener-bener nggak bisa tidur. Tiba-tiba dia dengar ada suara aneh. Suaranya itu dari arah pantai. Dia perhatikan betul-betul suara itu. Terus semakin didengar baik-baik oleh si Rafa ini, suaranya ini jadi makin jelas. Jadi yang didengar Rafa ini ada suara kayak suara gong. Dan suara gong ini dipukul berulang-ulang. Waktu itu Rafa tetap nyoba untuk berpikir positif, dia coba abaikan suara itu. Tapi suaranya ini gak hilang-hilang, masih terus terdengar. Bung, bung. Nah suaranya ini terus nyaring dan anehnya suara ini munculnya itu dari arah laut. Yang sebenarnya Rafa ini penasaran, akhirnya dia pengen keluar untuk memastikan ini suara apa sebenarnya. Apa mungkin di kampung sebelah itu ada pertunjukan gamelan atau apa, dia pun bangun. Dan pas dia duduk itu tiba-tiba dari arah belakang ada salah satu temannya ini yang manggil. Nah temannya ini namanya Iksan. Kenapa Fah? Kamu dengar suara gong ya? Nah Rafa ini baru sadar kalau ternyata ada temannya yang masih belum tidur. Nah akhirnya dia tanya, loh kamu kok belum tidur San? Tak kira sudah tidur. Iksan bilang, aku nggak bisa tidur, dari tadi itu aku dengar suara aneh. Dari laut sana loh suaranya. Pertama-tama itu suaranya kayak angin yang kenceng banget. Nah, tak pikir mungkin karena ombaknya besar, jadi angin kan juga pasti kenceng. Tapi suara anginnya ini nggak masuk akal. Terus tiba-tiba muncullah suara gong. Nah, tak kira cuma aku ini salah dengar, ternyata semakin lama tak dengarkan kok suaranya makin nyaring. Nah, terus karena semakin penasaran, Rafa tahu bahwa Iksan juga mendengar suara gong itu, Rafa ini ngajak Iksan untuk ngelihat kondisi di luar. Terus tiba-tiba ada salah satu temennya lagi yang namanya Trisna. Trisna itu nyaut di situ, hei, udah jangan keluar, udah diam aja di sini. Nah Iksan ini bilang, loh, kamu kok belum tidur juga Trisna? Udah diam, besok aja ceritanya. Sekarang tidur aja lah, gak usah buka tenda, udah kalian tidur. Nah mereka pun akhirnya berusaha untuk tidur. Dan keesokan harinya, mereka ini mulai cerita-cerita tentang kejadian semalam. Satu persatu itu banyak yang ditanya, kalian dengar nggak suara gong? Ternyata nggak ada yang dengar kecuali Iksan, Rafa, dan juga Trisna. Terus disinilah Trisna ini cerita. Malam itu sebenarnya Trisna ini sudah tidur. Tapi belum lama dia tidur, Trisna itu mimpi. Dalam mimpinya itu tiba-tiba Trisna ini berada di tempat yang sama. Ya dia lagi camping di pantai selatan dekat gua itu. Nah Trisna ini lagi tidur di dalam tenda. Terus dia awalnya mendengar ada suara deburan ombak yang kenceng banget. Terus tiba-tiba tenda yang mereka tiduri itu tersapu oleh ombak. Trisna pun akhirnya ikut ke bawah ombak sampai ke tengah laut. Nah mimpi itu kayak nyata banget. Dan Trisna akhirnya kebangun, dia takut. Dan pada saat bangun itulah Trisna ini tiba-tiba ngelihat pintu tenda itu kebuka sedikit. Dan di balik tenda itu ada sosok yang nggak jelas. Entah ini manusia atau bukan. Sosok ini berdiri dan sempat ngintip. Ke dalam tenda itu dia sempat ngintip. Nah akhirnya sosok ini bertahan cukup lama di situ. Trisna nggak bisa gerak sama sekali. Bahkan untuk bersuara pun lidahnya ini kayak kaku. Dan beberapa menit kemudian sosok ini pun hilang. Nah Trisna benar-benar takut waktu itu. Dia berusaha memejamkan mata untuk tidur. Tapi nggak lama kemudian dia dengarlah suara Rafa dan Iksan yang bangun. Nah di situ mereka bertiga ini sudah mulai nggak nyaman. Dan mereka cerita ke teman-teman yang lain. Tapi 3 orang ini, Rafa, Iksan, dan juga Trisna, ini mereka sudah nggak nyaman lagi. Mereka sudah nggak mood dan mereka pengen pulang hari itu juga. Nah disitulah mereka menyampaikan ke teman-teman yang lain tentang apa yang mereka alami semalam. Dan mereka bertiga menyarankan kalau campingnya sudahlah diakhiri hari ini aja. Nggak usah nginep lagi. Mereka pengen pulang hari itu juga. Tapi teman-teman yang lain ini nggak setuju. Karena mereka semua itu sama sekali nggak mengalami hal aneh. Dan mereka ya buktinya bisa tidur nyenyak. Mereka yang lain ini cuma bilang ke Rafa, Iksan, dan Trisna, kalian itu mungkin halu. Kalian kecapean mungkin. Dan sempat terjadi perdebatan di situ.
Tapi karena Rafa, Iksan, dan Trisna ini kalah jumlah dengan yang lain, akhirnya ya mau nggak mau mereka mengikuti kemauan teman-teman yang lain. Mereka nggak jadi pulang. Hari itu akhirnya mereka lalui dengan sangat senang sekali. Mereka ini mainan di pantai seharian. Rafa dan Iksan juga sudah mulai lupa dengan peristiwa semalam. Mereka berdua sudah nggak kepikiran lagi. Tapi Trisna ini nggak. Rafa sempat ngelihat hari itu, Trisna ini terlihat lebih banyak diam. Dan dia sering menyendiri, dia sering ngelamun. Ya kayaknya Trisna ini masih kepikiran lah dengan apa yang dia lihat semalam. Di situ Rafa sempat mikir mungkin karena Trisna ini mimpi dan mimpinya itu seolah nyata. Jadi dia takut. Apalagi ketika mendengar ombak laut selatan yang kencang itu, Trisna mungkin takut. Nah siang itu, ceritanya di area pantai ini lumayan banyak pengunjung yang datang. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, ketika matahari ini sudah mulai terbenam dan sudah mulai malam, para pengunjung sudah mulai sepi. Mereka semua meninggalkan lokasi. Bahkan ketika malam tiba itu ternyata cuma tinggal rombongan mereka lagi yang camping di sana. Nggak ada yang lain yang camping di situ. Nah, malam itu, seperti yang kemarin, mereka yang ngobrol-ngobrol, mereka bercanda sampai larut malam, tapi nggak ada satupun yang cerita tentang kejadian mistis yang dialami 3 orang ini. Nah, malam itu, ternyata nggak seperti malam sebelumnya. Rafa itu tiba-tiba merasa ngantuk banget. Dia merasa badannya itu agak meriang. Jadi dia putuskan untuk tidur lebih awal. Dan ketika dia masuk tenda, ternyata di dalam ini sudah ada Trisna. Trisna ini sudah tidur lebih dulu. Memang seharian itu Trisna ini terlihat lebih banyak diam. Tapi teman-temannya nganggap ya mungkin Trisna ini ngambek. Jadi nggak seperti si Rafa yang mikir bahwa Trisna ini ketakutan. Tapi teman-teman yang lain mikirnya Trisna itu ngambek karena teman-temannya nggak mau diajak pulang hari itu. Nah, Rafa ini mulai merebahkan badannya di situ dan belum sempat dia memejamkan mata itu, dia melihat ini Trisna ini yang tadinya itu tidur, Trisna ini tiba-tiba bangun. Awalnya dia duduk, terus akhirnya Trisna ini buka tenda, dia keluar tenda. Rafa yang waktu itu sudah ngantuk banget, dia nggak mau tanya-tanya. Dikiranya ya mungkin Trisna ini mau gabung sama teman-teman yang lain yang masih ada di luar tenda waktu itu. Mungkin Trisna pengen ngobrol-ngobrol lah. Atau mungkin ya Trisna mau buang air kecil. Dan nggak butuh waktu lama, Rafa ini tidur lagi. Dan dalam tidurnya itu, Rafa mimpi. Di mimpinya itu, Rafa ini berada di pantai. Di situ ada Trisna juga. Dan suasananya ini gelap, sepi. Jadi cuma mereka berdua di situ. Awalnya Rafa dan Trisna ini cuma duduk-duduk di tepi pantai. Terus tiba-tiba Trisna ini lari ke arah pantai. Terus dia jalan kok semakin ke tengah. Terus Rafa yang ngelihat itu, dia panik, dia otomatis langsung teriak-teriak manggil Trisna. Loh Trisna, ngapain kamu ke tengah? Trisna. Tapi seolah-olah Trisna ini nggak mendengar suara Rafa. Dia terus jalan ke tengah, dan semakin lama Trisna ini nggak kelihatan lagi. Rafa di situ nangis, dia sambil teriak-teriak manggil-manggil Trisna. Karena di sana nggak ada siapa-siapa selain Rafa dan Trisna, sampai pada akhirnya Rafa ini kebangun, karena waktu itu dia dibangunkan sama teman-temannya. Nah, dia baru sadar kalau ternyata barusan dia ini mimpi buruk. Dan menurut teman-temannya yang lain, Rafa itu ternyata sempat mengerang-ngerang pas tidur itu. Makanya dia dibangunkan. Nah, pas bangun, Rafa langsung nyari Trisna. Loh, Trisna mana? Teman-temannya bilang, nggak tahu tuh tadi dia kayaknya jalan ke arah gua. Itu kayaknya dia masih ngambek itu. Karena tadi disapa sama teman-temannya, dia nggak noleh. Nah, ada yang nyaut lagi di situ. Iya ya, tapi kok lama banget ya? Ya biarin lah, wong orang ngambek kok, ya biarin lah, ntar juga reda-reda sendiri. Jadi teman-temannya ini mikirnya Trisna itu masih ngambek. Dan ada pengakuan dari teman-teman yang lain ketika Trisna keluar tenda, Trisna ini sempat disapa, mau kemana Tris? Tapi Trisna ini diam, dia terus jalan. Jadi teman-temannya mikir ya mungkin Trisna ini lagi ngambek. Tapi ketika mereka merasa kalau Trisna ini lama baliknya, disitulah mereka mulai sadar, ini ada yang nggak beres ini. Nah, awalnya mereka berpikir kalau Trisna ini ngambek. Awalnya mereka berpikir seperti itu. Dan mungkin dia pengen cari perhatian aja. Tapi semakin lama, mereka ini jadi benar-benar khawatir karena kondisi di sana itu kan gelap banget. Dan Trisna ini nggak mungkin seberani itu berlama-lama sendirian tanpa bawa senter, apalagi di situ deket gua, dan guanya tentu gelap. Disitulah mereka semua panik. Terus mereka akhirnya rame-rame nyari Trisna.
Mereka mulai nyari di sekitar mulut gua awalnya. Terus pencarian malam itu, sampailah mereka di mulut gua. Karena kondisi yang gelap banget, mereka nggak ada satupun yang berani masuk terlalu jauh. Mereka nggak tahu ada apa di dalam, atau ada siapa yang di dalam gua itu. Selain ya mereka takut ular atau hewan buas lainnya, mereka juga takut dengan sosok makhluk halus penunggu gua ini. Nah, disitulah mereka bilang, udahlah, kita pagi-pagi aja lah nyari lagi, nunggu agak terangan. Nah, di situ mereka milih kembali lagi ke tenda. Nah, di tenda mereka semua diem. Rafa berpikir mungkin waktu itu teman-temannya ini sempat kepikiran tresna, tapi mereka ini nunggu pagi itu lama banget. Jadi waktu itu nggak ada yang saling ngobrol. Mereka sebenarnya panik. Rafa tahu itu, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Nah, malam itu mereka semua langsung masuk dalam tenda dan nggak ada yang bisa tidur malam itu. Gak lama setelah itu, beberapa waktu kemudian, Rafa ngelihat ada salah satu temennya ini yang sudah tidur. Dia namanya Puku. Nah, di dalam tenda, Puku ini sudah tidur sebenarnya. Tapi beberapa menit kemudian, Rafa ngelihat Puku itu gelisah. Awalnya ini nafasnya berat, tangan dan kakinya itu gerak-gerak kayak orang yang lagi mengalami mimpi buruk. Rafa berusaha membangunkan Puku. Dia goyang-goyangkan badan Puku sambil terus manggil namanya, "Gu, Puku, Gu, kamu bangun, kenapa, Gu?" Puku pun bangun sambil dia beristighfar, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Ini keringat ini bercucuran. Puku akhirnya cerita bahwa dia ini habis mimpi buruk. Dan dalam mimpinya itu, Puku ini katanya berada di sebuah desa yang nggak dia kenal. Desanya itu sepi banget, nggak ada suara apapun. Pokoknya sepi banget dan aneh lah. Di kanan kirinya, ini ada rumah-rumah yang berdiri di situ, tapi pintunya ini kebuka semua. Terus di depan rumah, banyak orang yang duduk ngelesot di tanah. Wajah mereka semua itu pucat, kering, dan mata mereka merah kayak orang yang kurang tidur. Nah, mereka semua itu sempat memegang tubuh mereka sendiri, kayak mereka itu lagi nahan sakit lah. Jadi setiap orang di desa itu kayak nunggu sesuatu, tapi nggak ada yang ngomong satupun. Terus ada satu perempuan ini duduk di dekat Puku itu. Nah, perempuan ini ngelihat ke arah Puku, lama banget. Wajahnya itu kayak setengah hancur. Jadi Puku itu nggak berani ngelihat jelas ke sosok perempuan ini. Tapi perempuan itu, meskipun Puku tahu dia ini kesakitan, dia ini nggak minta tolong. Dia cuma menggeleng pelan. Puku sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Dia tuh pengen lari dari sana, tapi kaki tuh kayaknya nggak bisa digerakkan. Nah, tiba-tiba dari arah kejauhan dia mendengar ada suara seperti benda yang besar ditarik. Suara itulah yang membuat semua orang di desa itu langsung nunduk. Mereka semua nunduk, seolah-olah mereka takut. Nah, Puku di situ sempat merasa ini desa aneh. Ini ada yang salah ini. Aku di mana ini? Jadi dia nggak sadar kalau dia mimpi. Akhirnya nggak lama kemudian, Puku itu rasanya dadanya ini sesek banget, sampai pada akhirnya dia pun kebangun, terus dia langsung duduk dan mengucap istighfar itu. Jadi baju Puku ini basah semua kena keringatnya. Dan setelah semuanya mendengar cerita dari Puku, Rafa dan semua teman-temannya ini keluar dari tenda. Nah, mereka semua ini duduk menghadap ke arah laut, karena memang tenda itu pintunya dihadapkan ke arah laut itu. Di situ mereka ngomong, tapi ngomongnya pelan-pelan. Mereka coba untuk menenangkan diri. Terus ada lampu kecil dari tenda itu tiba-tiba membentuk cahaya kuning di pasir. Jadi kayak semacam pantulan lampu itu terlihat pasir yang ada di pantai tersebut. Tapi di depan mereka ini, itu cuma ada pemandangan laut yang gelap banget. Dan waktu itu suara ombak ini kenceng banget dan terdengar jelas. Nah, kira-kira waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Dan pada saat mereka ini lagi duduk-duduk itu, tiba-tiba salah satu teman mereka yang namanya Andi ini, dia menunjuk ke tengah laut. Terus Andi ini bilang, "Itu apa ya?" Awalnya Rafa ngira mungkin itu cahaya dari perahu nelayan atau apalah. Mungkin ada nelayan yang cari ikan, biasanya kan jam-jam segitu. Tapi ketika dilihat lebih seksama, mereka semua ini tiba-tiba melihat ini kayaknya bukan lampu perahu nelayan deh. Jadi mereka ini ngelihat ada barisan kayak orang yang jalan bersamaan. Bentuknya itu memang kayak tubuh manusia, tapi terlalu banyak lah, bukan satu atau dua. Ini kayak puluhan orang yang berjalan di tengah laut. Nah, inilah yang membuat mereka takut, karena cara berbaris orang ini itu kayak bergerak. Mereka itu nggak kayak ombak, bentuk-bentuk mereka itu bergerak lurus, terus perlahan, mereka ini kayak rombongan orang yang jalan. Padahal mereka itu jauh di tengah laut.
tempat yang jelas-jelas nggak mungkin lah ada orang bisa berdiri di tengah laut, apalagi mereka ini jalannya dalam barisan. Terus salah satu teman Rafa yang lain ini ngambil senter, langsung menyorotkan senter itu ke arah laut. Tapi karena posisinya jauh banget, senter ini nggak sampai ke sana. Nah, barisan ini tiba-tiba yang mereka lihat itu kayak seolah membesar, terus kemudian menghilang. Nah, beberapa detik setelah itu muncul lagi. Tapi posisinya ini lebih dekat dari posisi pertama yang mereka lihat itu. Nah, disitulah mereka semua panik, tapi nggak ada satupun yang berteriak. Mereka cuma mundur ke belakang sambil terus memperhatikan barisan yang jalan di tengah laut ini. Barisan itu jalan lagi. Nggak berubah arah, seolah-olah mereka menuju ke suatu tempat yang tempat ini nggak terlihat. Nggak ada suara sama sekali, kecuali deburan ombak ini. Nah, setelah beberapa menit, barisan itu pelan-pelan menghilang. Rafa itu langsung merinding karena merasa ini rombongan ini nggak cuma lewat, tapi kayak ada sesuatu lah. Jadi firasat Rafa itu sudah nggak enak di situ. Dan ketika rombongan ini hilang, angin yang sebelumnya kencang itu tiba-tiba berhenti. Nggak ada lagi suara gerakan-gerakan daun, ombak itu tetap ada, tapi seolah-olah ombaknya itu jadi lebih pelan. Jadi suasananya itu langsung berubah. Rafa di situ mulai merasa ini kayaknya malam ini aneh banget. Lebih serem dari malam sebelumnya. Setelah itu akhirnya mereka semua balik lagi ke tenda. Mereka semua benar-benar gak bisa tidur malam itu. Mereka semakin khawatir karena sampai matahari ini mulai terbit, Trisna ternyata belum juga kembali ke tenda. Akhirnya mereka semua mulai mencari Trisna lagi dan beberapa teman-teman yang lain itu ada yang masuk ke dalam gua. Tapi memang meskipun matahari ini sudah mulai muncul, mereka nggak terlalu bisa masuk ke dalam gua. Mereka tetap takut. Jadi mereka cuma sampai ke rongga-rongga yang bisa dilalui lah. Tapi tetap mereka nggak menemukan Trisna. Dan mereka di situ sempat mengira Trisna ini kemungkinan, naudzubillah, kemungkinan besarnya dia ini terseret ombak pada saat dia buang air kecil di pinggiran tebing. Akhirnya mereka pun memutuskan, mereka memberanikan diri lapor ke penduduk setempat. Nggak lama setelah itu, menyusul kemudian tim penyelamat lokal. Ini maksudnya adalah penduduk dan juga relawan setempat. Nah, pencarian ini pun dilakukan dan dipusatkan di bibir pantai, di mulut gua, dan juga di sepanjang garis pantai kanan dan kiri. Mereka ini mencari sekitar 2 jam lebih. Tapi nggak ada tanda-tanda ditemukannya Trisna. Di situ Rafa ini sudah nangis. Dia sudah nggak bisa ngapain lagi, dia nangis. Begitu juga beberapa teman yang lain, apalagi waktu itu anak-anak ini baru lulus SMP. Mereka itu kepikiran ini gimana cara ngomong ke orang tuanya. Nggak lama setelah itu, ada beberapa penduduk yang menyarankan kepada mereka untuk segera mengabarkan hal ini ke orang tua mereka. Akhirnya orang tua mereka ini pun dikabari, tim lokal itu tetap menyisir bukit dan juga hutan-hutan kecil di belakang pantai. Pas situasinya ini lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba Trisna muncul. Trisna ini munculnya bukan dari pantai atau dari mulut gua, tapi dia ini dari arah bukit. Dia itu jalan dari arah bukit dengan baju yang basah kuyup semua dan wajahnya itu linglung. Benar-benar kayak orang bingung. Semua orang yang ada di sana ini kaget ngelihat kemunculan Trisna. Dan karena sebelumnya penduduk ini sudah mencari ke bukit itu, tapi nggak ada siapapun di sana, mereka heran, ini Trisna kok bisa dia jalan dari arah bukit. Tiba-tiba Trisna ini sudah jalan, terus menemui teman-temannya. Beberapa orang itu langsung bantu Trisna duduk, dan langsunglah ditanya-tanya Trisna ini, apa yang barusan terjadi, kamu dari mana? Tapi di situ Trisna ini cuma diem. Dia pandangannya masih tetap kosong. Trisna kemudian dirawat, dia dimasukkan ke dalam tenda, bajunya diganti semua, dikasih minuman hangat, terus disuruhlah dia untuk istirahat. Pihak keluarga ini langsung dikabari bahwa Trisna sudah ditemukan dan Trisna dalam kondisi sehat walafiat. Ini supaya pihak keluarga itu nggak khawatir lagi. Dan kira-kira setengah jam kemudian, Trisna ini sadar. Ada yang mengabarkan dari dalam tenda, Trisna sudah bangun, Trisna sudah bangun. Disinilah kemudian Trisna ini cerita. Jadi yang diingat oleh Trisna, waktu itu dia ini tiba-tiba jalan keluar tenda. Sebenarnya waktu itu Trisna ini sadar, tapi seolah-olah ada yang nuntun dia. Dan dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tiba-tiba dia melihat ada jalan yang sangat berbeda sekali. Jalan itu lurus dan nggak berpasir. Dan juga nggak ada karang-karang. Disitulah dia merasa dia ini kayak masuk ke lorong yang panjang banget. Lorong itu nggak begitu gelap, tapi juga nggak terlalu terang. Ada cahaya dari atas, tapi nggak terlihat ini sumber cahayanya apa.
Apakah lampu atau matahari? Nggak jelas di situ. Nah, udara di lorong itu nggak dingin juga nggak terlalu panas. Trisna terus jalan. Dia nggak mau tahu dia menuju kemana. Dan di ujung lorong itu ada sebuah pintu besar. Pintu ini dari kayu dengan ukiran yang dia sama sekali nggak mengerti ukirannya itu apa. Pintu itu agak kebuka sedikit. Dan dari celahnya itu Trisna ngelihat ada ruangan yang luas banget di situ. Begitu Trisna masuk, dia langsung bisa melihat ada bangunan besar. Bangunan itu mirip seperti istana, tapi bukan istana bergaya Jawa yang biasa dia lihat di buku-buku pelajaran itu. Dindingnya ini warnanya itu hijau tua kehitaman. Nggak ada lampu di situ, tapi ruangannya ini terang. Nah, lantainya itu halus kayak batu yang baru disiram air. Tapi nggak ada hiasan mewah di situ, bangunannya besar dan lapang banget pokoknya. Dan di dalam ruangan itu ada beberapa orang. Wajah mereka ini pucat semua. Tubuh mereka juga kurus-kurus. Seolah-olah mereka ini sudah tinggal di tempat itu lama sekali. Mereka semua ini nggak ada yang melihat satupun ke Trisna. Kepala mereka semua itu nunduk. Nah, setiap orang itu berdiri di tempat mereka masing-masing, mereka itu kayak lagi nunggu perintah. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang masuk dari pintu samping. Perempuan itu pakai baju yang bersih banget, tapi tampilannya sederhana sekali. Dia langsung ngelihat ke arah Trisna. Ngelihat lama banget. Trisna merasa ini perempuan ini nggak marah kok. Tapi sikapnya itu kayak terlihat nggak ramah. Nah, perempuan ini ngomong pelan ke Trisna. Udah, kamu ikut sini aja. Trisna ini diajak masuk ke dalam sebuah ruangan. Terus di ruangan itu ada meja panjang. Di atas meja ini itu ada banyak makanan. Tapi makanan-makanan ini aneh. Yang bisa digambarkan oleh Trisna, bentuknya itu lebih mirip kayak roti dengan ukuran besar. Tapi warnanya itu agak pucat. Pokoknya nggak menarik lah untuk dimakan. Jadi Trisna nggak mau makan. Tapi perempuan ini nyuruh Trisna duduk dan dia menyentuh makanan itu. Dia menawarkan ke Trisna, tapi Trisna nolak. Dia bilang ke perempuan ini dia nggak lapar. Terus perempuan itu diem, dia taruh makanan itu lagi. Dia bilang ke Trisna, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Kalau kamu tinggal di sini, kamu nggak akan susah. Kamu bisa dapat banyak hal. Tapi kalau kamu nolak, ya kamu harus segera keluar dari sini. Nah, kata segera itulah yang membuat Trisna ini bingung. Dalam hatinya dia ini bertanya-tanya lah. Kalau mau keluar lewat mana kok disuruh segera? Dia ini loh bahkan nggak tahu gimana dia bisa masuk ke tempat itu. Kalau dia disuruh keluar ya dia mau, tapi keluar lewat mana? Nah, di ruangan lain Trisna ngelihat ada sosok-sosok yang lain. Tubuh mereka itu kurus-kurus banget, rambut mereka acak-acakan. Mereka ini kayak orang yang sudah tinggal di sana bertahun-tahun tanpa tahu dunia luar. Pokoknya kayak mereka ini terbelakang lah. Terus beberapa dari mereka ini menghindari tatapan Trisna. Ada yang menggeleng pelan, kayak memberi isyarat supaya Trisna itu jangan menerima tawaran apapun di tempat itu. Mereka itu kayak ngasih kode. Trisna mulai nggak nyaman. Dia merasa ruangan itu kok semakin sempit. Jadi dia berdiri dan kemudian dia tanya kepada perempuan itu, saya mau keluar. Pintu keluarnya di mana? Si perempuan ini nggak langsung jawab. Terus dengan suara pelan dan cepat perempuan itu bilang, ya sudah, kamu jalan lurus saja ke utara, jangan noleh ke belakang. Trisna langsung mengikuti petunjuk itu, dia jalan agak cepat. Ruangan itu seolah semakin panjang. Di ujungnya ini ada dua pohon tinggi yang tumbuh dengan rapat, membentuk semacam gapura. Jadi membentuknya itu semacam pintu gapura besar lah, tapi bentuknya itu nggak rapi. Nah, di depan gapura pohon itu, ada seorang bapak-bapak yang jongkok di situ. Dia ini bapak-bapak, ya usianya sekitar 50 tahunan, rambutnya itu panjang, rambutnya kusut juga, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya ini kurus, dan kurusnya itu ekstrim banget lah. Bajunya itu juga kayak sudah bertahun-tahun nggak diganti. Terus si bapak-bapak ini ngomong ke Trisna, suaranya itu serak. Dia bilang, aku ikut mas, aku ikut. Trisna cuma bisa diem waktu itu. Dia nggak berani noleh ataupun ngeliat. Dalam batinnya dia tadi disuruh jalan terus, jangan noleh sedikit pun. Nah, dia berharap apa yang dialami ini cuma mimpi. Jadi Trisna ini terus jalan sambil dia ngelirik sedikit ke arah bapak-bapak ini. Trisna sempat ngeliat sosok bapak-bapak itu sudah nyoba untuk berdiri, tapi kayak dia ini nggak sanggup. Tangan bapak-bapak ini kayak terangkat sedikit, tapi dia itu kayak nggak bisa lah untuk jalan itu. Dan dia ini kayak meminta bantuan ke Trisna, tapi Trisna tetap nggak noleh. Begitu dia melewati gapura pohon itu, suasananya langsung berubah.
Jadi langsung kayak seolah ada seseorang yang nutup pintu di belakang. Tiba-tiba dia sudah berdiri di lereng bukit, dia kebingungan. Tapi dia tahu dia sudah kembali ke dunia nyata. Dan nggak ada si bapak-bapak kurus tadi. Ketika dia noleh ke belakang, nggak ada pohon yang membentuk gapura yang dia lewati tadi. Yang ada ini cuma batu-batu bukit dan juga suara ombak dari kejauhan. Nah, setelah Trisna ini cerita, dan semua teman-teman mendengar cerita dari Trisna, ada seorang bapak-bapak tua yang masih berada di lokasi itu. Beliau ini warga lokal di sana yang ikut mencari Trisna tadi. Bapak ini menyimak cerita Trisna itu dengan serius. Wajahnya tuh serius banget. Jadi si bapak-bapak ini nggak menganggap cerita Trisna itu bercandaan. Bapak-bapak ini meyakini kalau Trisna ini sudah masuk ke sebuah istana gaib. Apalagi si bapak ini juga tahu, atau warga di sana juga tahu, di sekitar sana cerita tentang orang hilang terus kemudian muncul lagi, ini bukan hal yang baru. Beberapa warga tahu tentang reputasi bukit dan juga area di gua itu, tapi mereka jarang membicarakannya di depan orang luar. Beberapa warga di sana ini ada yang menghubungi seorang laki-laki yang dia ini dikenal bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh orang biasa. Jadi bisa dibilang orang ini bukan dukun, bukan juga tokoh agama, tapi dianggap paham lah tentang tempat itu. Kita sebut saja namanya Pak Trisno. Pak Trisno ini tinggalnya nggak jauh dari lokasi kejadian, dan singkatnya, sekitar setengah jam kemudian, dia ini datang. Jadi Pak Trisno datang ke sana, beliau itu nggak bawa apa-apa. Dia juga nggak banyak tanya-tanya, dia cuma ngeliat Trisna dengan lama sekali dari jarak sekitar 2 meteran. Awalnya dia ini diem, sambil terus ngeliat ke arah Trisna. Nah, setelah beberapa menit kemudian, barulah beliau ini ngomong, ini anak ini hampir nggak bisa balik loh. Nah, mendengar hal itu, Rafa dan teman-temannya ini langsung tegang. Mereka menunggu penjelasan Pak Trisno lebih lanjut. Pak Trisno akhirnya duduk di dekat Trisna, terus dia bilang, ini anak ini, dia masuk ke wilayah yang bukan wilayah manusia. Dan setiap orang yang lewat di sana itu pasti dalam keadaan yang nggak benar-benar sadar atau lagi kosong pikirannya. Nah, Rafa bilang, kalau memang Trisna ini pas keluar tenda itu tanpa ngomong. Dan sebelum Trisna hilang, memang wajahnya itu kayak nggak menatap ke siapa-siapa. Ya bisa dibilang Trisna itu linglung lah. Nah, di situ Pak Trisno pun mengangguk. Dia setuju hal itu, dan menurut Pak Trisno, kondisi setengah sadar atau pikiran yang kosong itu bisa membuat seseorang mudah untuk diarahkan masuk ke ruang yang nggak semua orang tahu. Bisa dikatakan dia ini sangat mudah untuk dibawa ke dimensi lain. Nah, di sekitar Laut Selatan itu, kejadian seperti ini itu masih mungkin terjadi, dan ini dipercaya oleh warga sekitar. Pak Trisno kemudian tanya, apa yang dilihat Trisna di sana? Trisna pun menceritakan secara singkat bahwa dia sempat ngelihat ada lorong, jalan itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba sudah nggak ada pasir lagi, dia langsung ngelihat ada istana besar. Dan dia melihat banyak orang-orang yang tubuhnya itu kurus-kurus, yang mereka ini nggak berani ngelihat ke arah Trisna. Trisna juga cerita bahwa dia sempat disuguhi makanan, tapi dia nggak mau makan. Itu dia ceritakan semua. Dan begitu Trisna menyebut tentang 2 pohon yang membentuk semacam gapuro itu, Pak Trisno itu langsung menatap ke warga sekitar. Terus dia bilang, nah itu kan yang pernah tak ceritain, itu pintu yang nggak boleh dilewati manusia. Siapapun yang masuk situ, nggak akan bisa keluar lagi. Kalau anak ini keluar, itu karena ada yang bantu di dalam sana. Beliau ini terus ngelihat ke arah Trisna. Terus beliau bilang, untung loh kamu ini masih bisa kembali. Nah, karena penasaran, Rafa di situ tanya ke Pak Trisno. Sebelum-sebelumnya itu juga ada warga yang tanya ke Pak Trisno. Terus Rafa tanya, Pak, perempuan itu siapa ya Pak? Pak Trisno ini bilang bahwa dia nggak tahu secara pasti perempuan itu siapa, tapi dari penjelasan si Trisna ini, Pak Trisno menyimpulkan bahwa perempuan itu bukan sosok yang jahat. Dia itu kemungkinan adalah salah satu penunggu pantai selatan yang masih punya rasa kasihan pada manusia. Terus Rafa tanya lagi tentang laki-laki kurus yang pengen ikut Trisna. Pas Trisna mau keluar itu, dia ketemu di gapura, Rafa tanya, itu bapak-bapak siapa? Kok dia minta tolong ke Trisna? Dan mendengar pertanyaan itu, Trisna ini tiba-tiba langsung terlihat nggak nyaman. Pak Trisno menjelaskan bahwa sosok itu kemungkinan besarnya adalah orang yang dulu pernah bertapa di sekitar gua. Menurut warga,
memang pernah ada orang yang hilang bertahun-tahun lalu, dan warga itu pernah menemukan mayat. Mayatnya ini sudah membusuk di dalam gua. Nah, orang inilah yang kemungkinan dia itu adalah seorang pertapa di dalam gua tersebut. Nah, teman-teman Trisna itu saling menatap satu sama lain. Mereka merasa ini cerita ini kok kayaknya semakin masuk akal. Karena sosok yang dilihat Trisna itu memang kelihatan kayak orang yang sudah lama hidup dalam kondisi yang nggak wajar. Pak Trisno akhirnya menjelaskan bahwa laki-laki itu atau bapak-bapak itu sebenarnya dia pengen ikut keluar karena dia pengen lepas dari tempat itu. Tapi nggak semua orang atau nggak semua makhluk itu bisa keluar dari tempat itu. Dan Pak Trisno terakhir bilang, sudahlah, itu bukan urusan kalian. Nah, setelah itu Pak Trisno berdiri dan dia jalan beberapa langkah menuju ke arah bukit. Dia langsung ngeliat ke arah mulut gua, dan Pak Trisno ini bilang, malam sebelumnya daerah ini sudah nggak tenang. Kata Pak Trisno, ada pergerakan di laut dan di sisi bukit yang membuat jalur ke tempat lain itu jadi terbuka. Itulah kenapa Trisna ini bisa masuk dengan mudah. Dan itulah juga kenapa teman-teman Rafa itu sempat melihat ada barisan orang yang berjalan di tengah laut. Rafa yang sudah dari tadi itu nahan cerita, akhirnya dia tanya, Pak, memang kami sempat melihat ada rombongan orang yang jalan di tengah laut. Itu rombongan apa ya, Pak? Pak Trisno jawab, ya yang jelas itu bukan manusia, Mas. Yaitu semacam ada makhluk siluman yang lagi ara-araan. Mereka itu lewat kalau ada yang lagi dibawa masuk atau lagi dijemput di tempat tersebut. Nah, semua anak ini langsung merinding karena semalam itu benar-benar mereka melihat rombongan itu bergerak di tengah-tengah laut. Pak Trisno menambahkan, kalau kalian tadi ini ngelihatnya lebih dekat, mungkin kalian juga ikut kebuka jalannya. Untung kalian ini cuma melihat dari kejauhan. Nah, mereka di situ cuma diem. Dan setelah pemeriksaan singkat itu, Pak Trisno menyarankan supaya Trisna ini segera dibawa pulang hari itu juga. Pak Trisno juga bilang bahwa si Trisna ini, dia nggak boleh tidur siang atau tidur di malam hari sebelum dia mandi dan sebelum dia makan. Dan artinya, Trisna ini nggak boleh sendirian. Pokoknya harus terus diajak ngomong sampai dia benar-benar stabil. Jangan ada yang membiarkan Trisna ini ngelamun. Jadi akhirnya hari itu juga tenda dibongkar dan mereka semua nunggu orang tuanya Trisna datang. Rencananya Trisna ini akan pulang bersama orang tuanya yang sudah dalam perjalanan ketika pertama kali orang tuanya ini dapat kabar kalau Trisna hilang. Nah, mereka pun mulai memberes-bereskan barang-barang mereka. Salah satu teman mereka yang namanya Bagas, itu tiba-tiba Bagas ini jalan ke arah pantai. Dia ini katanya mau cuci kaki dan juga nyuci-nyuci barang atau sandal yang ada di sana. Jaraknya memang nggak sampai 100 meter. Jadi Bagas ini kelihatan dari tenda itu deket banget. Tapi 15 menit kemudian, Bagas ini ternyata belum kembali dan Bagas sudah nggak ada lagi di sana. Mereka sempat manggil dari jauh, apalagi baru saja terjadi peristiwa yang semacam ini, tiba-tiba Bagas menghilang. Tapi ketika mereka memanggil nama Bagas, nggak ada jawaban. Rafa dan Andi itu langsung ngecek ke arah pantai, tapi Bagas nggak ada di sana. Nah, anehnya sandal yang dipakai Bagas tadi itu malah tergeletak di pasir, jadi kayak sandalnya itu dilepas dengan rapi. Dan anehnya lagi, nggak ada jejak kaki yang berlari atau terseret di situ. Jejak kakinya ini cuma berhenti di dekat air terus hilang. Rafa di situ langsung panik, tim penyelamat orang-orang yang di sekitar yang masih ada di lokasi itu langsung ikut mencari lagi. Mereka menyisir bibir pantai, naik juga ke batu karang dan lewat jalan setapak menuju ke arah bukit. Warga ikut-ikutan membantu. Nah, semuanya ini tegang. Karena kejadian Trisna ini kan baru saja selesai. Tapi kok sekarang langsung berganti Bagas yang hilang. Mereka panik lagi. Nah, beberapa warga yang lebih tua itu langsung ngomong bahwa hari itu sebenarnya jalannya ini belum tertutup. Maksudnya pintu dimensi gaib ini belum benar-benar tertutup. Jadi pencarian ini langsung dilakukan. Dan pencarian itu hampir berlangsung sekitar 1 jam. Tapi belum juga ada tanda-tanda Bagas ditemukan. Disitulah Rafa ini mulai takut, jangan-jangan nanti kejadian yang sama dengan Trisna ini terulang lagi. Tapi sekitar jam 11 siang, salah satu warga yang waktu itu mencari jalur menuju ke kampung itu, dia sempat melihat ada sosok anak yang berjalan pelan dari arah semak-semak. Dan setelah dipastikan, setelah dipanggil itu, anak ini memang benar-benar Bagas. Bagas waktu itu ternyata kelihatan bingung. Bajunya ini sudah basah di bagian lengan, wajah Bagas itu terlihat biasa saja. Warga ini pun akhirnya membawa Bagas kembali ke lokasi tenda.
Teman-temannya langsung mengerubungi Bagas. Mereka lega, tapi sekaligus mereka juga bertanya-tanya, kamu dari mana saja, Gas? Begitu ditanya, kenapa kok Bagas ini tiba-tiba ada di semak-semak yang menuju ke arah kampung? Bagas ini bilang, dia itu tadi pas nyuci sandal di pinggir pantai, dia itu ketemu seorang nelayan. Nah, kata Bagas, nelayan ini manggil dia. Dan nelayan ini tanya, kenapa kok kamu itu kelihatan pucat? Bagas ditanya seperti itu. Nah, Bagas juga bingung. Menurutnya ya dia ini sehat. Tapi kok bapak-bapak nelayan ini bilang kalau Bagas ini agak pucat. Nah, disitulah Bagas cerita kalau saya nggak apa-apa kok Pak, saya nggak pucat. Tapi nelayan ini tetap ngomong bahwa kamu pucat, nah ayo mampir ke rumahku aja. Yang dilihat Bagas, nelayan ini kelihatan normal. Pakaiannya ya kayak nelayan-nelayan lokal. Kaosnya juga lusuh, celana pendek, dan kulitnya itu kecoklatan. Cara bicara dari si bapak-bapak nelayan ini juga pelan dan ramah banget orangnya. Nah, nelayan ini bilang, dia punya jamu di rumahnya. Rumahnya itu dekat pantai. Bagas ini mengikuti karena rumah yang dimaksud nelayan tersebut itu memang kelihatan dari tempat Bagas berdiri. Dan cuma sekitar ya beberapa langkah lah dari bibir pantai itu. Rumahnya kecil, dindingnya kayu, ada lampu kecil di teras. Nah, padahal waktu itu masih pagi dan harusnya lampu ini nggak menyala. Bagas akhirnya ngikutin nelayan itu, dan dia ikut masuk ke dalam rumah si bapak-bapak nelayan ini. Di dalam rumah itu nggak ada apapun selain cuma ada kursi kayu, ada satu meja kecil, dan ada satu gelas kosong. Anehnya, nggak ada jaring ikan di sana, nggak ada alat pancing, nggak ada perahu juga. Padahal ini kan adalah rumah seorang nelayan, yang rumah nelayan itu biasanya kan penuh dengan perlengkapan nelayan. Tapi Bagas nggak sempat mikir jauh-jauh, dia disuruh duduk di situ. Terus si bapak-bapak ini bilang ke Bagas, sebentar ya, tak ambilkan jamu-jamunya di belakang. Nah, Bagas pun nurut. Dia nunggu beberapa menit, tapi tiba-tiba nggak ada suara apapun dari belakang rumah. Dia kemudian bangun untuk ngelihat keluar. Tapi begitu Bagas melangkah ke pintu itu, suasana rumah ini langsung berubah. Yang terlihat ini bukan lagi pantai. Jadi Bagas ini cuma ngelihat ada ruangan kosong, kayak lorong yang gelap banget. Bagas mundur di situ, dia duduk lagi. Gak lama kemudian nelayan ini muncul lagi dari pintu belakang. Dia sudah membawa segelas semacam jamu, warnanya agak kekuning-kuningan. Tapi mimik wajah dari si bapak-bapak nelayan ini sudah beda. Kulitnya itu pucat, kayak nggak pernah kena sinar matahari. Matanya juga cekung. Bajunya tapi masih sama. Tapi badannya itu kelihatan lebih tinggi beberapa senti dari sebelum dia masuk ke dalam tadi. Nah, terus si bapak-bapak nelayan ini naruh gelas di meja itu. Airnya ini nggak ada. Padahal Bagus tadi sempat ngeliat ketika bapak ini jalan, dia ngeliat si bapak nelayan ini bawa semacam jamu dan ada isinya. Disitulah Bagus baru sadar kalau nelayan ini memang dari awal itu nggak bawa apapun. Nah, si bapak-bapak ini duduk di kursi persis di depan Bagas dan ngeliat terus ke arah Bagas. Si bapak ini cuma diem, tatapannya kosong ke arah Bagas, dan waktu itulah Bagas berdiri, dia mau keluar. Terus si bapak ini ngomong ke Bagas, kamu jangan ikut yang lain, kamu di sini aja. Dan suara nelayan ini aneh. Suaranya itu kayak orang yang lagi ngomong, tapi kayak ngomong di dalam air. Jadi agak mendengung-mendengung nggak jelas. Bagas merasa seluruh badannya tiba-tiba dingin, dia nggak bisa jawab, dia mundur seketika, dan ketika dia noleh ke pintu, anehnya, dia nggak ngelihat pantai. Yang dia lihat ini justru ada tebing-tebing. Dia kemudian pejamkan mata. Dan ketika dia membuka matanya, pintu itu berubah lagi menjadi lorong panjang kayak gua. Tanpa ada cahaya sama sekali. Bagas menutup mata lagi dan dia memaksa dirinya nggak memikirkan apapun. Dia kemudian coba untuk membaca doa-doa pendek yang dia hafal. Dan pas dia ini buka mata lagi, nelayan tadi atau bapak-bapak tadi ini sudah nggak ada di situ. Rumahnya juga sudah nggak ada. Yang terlihat oleh Bagas ini cuma semak-semak dan pohon-pohon pandan laut. Dia berdirian di situ, dia bingung. Dan akhirnya Bagas jalan mengikuti jalur setapak sampai dia ini ditemukan oleh warga. Dan pada saat Bagas selesai cerita, beberapa warga itu saling mandang. Rumah kayu yang dimaksud Bagas yang berada di pinggir pantai, itu memang bukan hal yang aneh. Tapi di sekitar sana nggak ada rumah nelayan yang posisinya itu persis di pinggir pantai seperti yang digambarkan Bagas.
Gak mungkin lah ada bangunan berdiri di area itu karena ombaknya ini besar, yang kapan saja itu bisa menerjang rumah ini. Dan memang di daerah sana nggak ada rumah yang di dekat pantai. Warga tahu persis nggak ada rumah seperti itu. Terus Pak Trisno ini tiba-tiba ngomong, "Mas, itu bukan nelayan, Mas. Itu penjaga dari jalur yang sama seperti yang Mas Trisna masuk itu. Dia ini cuma mengalihkan perhatian kita sebenarnya. Tapi untunglah kita semua nggak ada apa-apa." Terus Pak Trisno ini bilang bahwa Bagas itu waktu itu untungnya nggak bisa dibawa masuk lebih jauh. Karena yang ada di dalam ini sudah mendapat satu calon sebelumnya, yaitu Trisna. Jadi inilah yang kata Pak Trisno, Bagas itu nggak bisa sampai dibawa masuk karena sebelumnya Trisna sudah masuk lebih dulu. Dan si bapak-bapak nelayan ini nggak tahu bahwa Trisna sebenarnya sudah bisa keluar. Yang ada di pikiran orang-orang yang ada di dalam sana, yang ada di istana itu, sebenarnya mereka ini sudah dapat korban. Tapi ternyata semuanya lepas. Jadi Bagas itu hanya dibingungkan, bukan benar-benar dimasukkan. Nah, Rafa dan teman-temannya ini langsung merinding, karena mereka paham maksudnya seperti apa. Nah, hari itu mereka benar-benar paham bahwa ada tempat lain, ada dimensi lain, yang bisa membuka jalan manusia biasa masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, ketika mereka lagi bongkar-bongkar tenda itu, Pugu ini tiba-tiba berhenti. Dia diam, dia ngelihat ke arah laut. Terus Rafa yang waktu itu pas lagi gulung tikar, dia ini sempat ngelihat Pugu yang seperti itu. Dia langsung hampirilah Pugu. Ketika Rafa noleh juga ke arah laut, dia melihat ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya itu berdiri. Jadi di tengah laut, agak jauh dari garis ombak itu, ada satu titik hitam. Ini bukan rombongan seperti yang mereka lihat semalam, tapi ini adalah satu sosok tunggal. Sosok ini tinggi. Dia itu anehnya berdiri tegak di situ dan nggak bergerak sama sekali. Ketika ombak Laut Selatan yang besar itu menerjang ke arah sosok ini tetap diam. Rafa itu sempat menyipitkan mata. Dia coba memastikan apakah itu mungkin batu atau ada kayu besar yang memang berdiri di tengah laut. Tapi ketika diperhatikan secara seksama, ini bentuknya mirip manusia. Tapi bedanya dia ini agak tinggi. Tapi sosok ini nggak mendekat, nggak bergerak juga. Dia cuma berdiri menghadap ke arah Rafa dan teman-teman. Rafa akhirnya narik Pugu untuk menjauh, Pugu pun nurut, tapi pandangan Pugu itu tetap nggak lepas dari sosok di tengah laut itu. Seolah-olah memang sosok ini lagi memperhatikan Rafa dan teman-temannya. Nah, di sisi lain, Bagas itu tiba-tiba megang kepalanya. Dia bilang kalau telinganya itu mendengung, terus tiba-tiba dia itu mendengar suara kayak orang yang lagi ngetuk-ngetuk pintu kayu. Dok, 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 dok. Nah, suaranya itu terus berulang, sampai terus-terusan. Sampai akhirnya Bagas ini nggak kuat, dia terus-terusan nutup telinganya. Tapi suara itu masih terus terdengar. Nah, Rafa akhirnya langsung bawa Bagas untuk mendekat ke teman-teman yang lain. Supaya Bagas ini nggak sendirian. Nah, Pak Trisno waktu itu sempat ngelihat mereka dari kejauhan. Pak Trisno ngasih isyarat supaya mereka itu nggak usah panik. Tetap berkemas-kemas, tapi tetap tenang. Dan ketika tenda terakhir ini selesai dibongkar, mereka semua selesai berkemas-kemas, Andi itu melihat sesuatu di area pasir. Itu persis di dekat tempat tenda mereka berdiri semalam. Ternyata ada jejak kaki-kaki kecil, dan bukan jejak kaki mereka. Karena ini jejak kakinya itu kayak jejak kaki anak kecil yang usia sekitar 3 atau 4 tahunan. Jejaknya ini mengarah dari tepi goa menuju ke area tenda. Terus berhenti tepat di titik di mana kepala Rafa itu berada pada saat dia tidur di malam yang sebelumnya. Nah, jadi bisa kita bayangkan ketika tenda ini diangkat, di bawah alas tenda itu ada jejak kaki anak kecil. Dan kakinya itu berhenti persis di bawah kepala Rafa tidur sebelumnya. Nah, salah satu teman mereka yang namanya Andi itu manggil Rafa. Ketika Rafa ngelihat jejak itu, Rafa itu perutnya langsung mual. Jejak itu terbenam jelas, artinya ada yang benar-benar jalan di situ. Dan ini aneh, karena alasnya ini atau pasirnya ini kan tertutup tenda sebelumnya. Tapi memang ada jejak kaki anak kecil di situ. Nah, salah satu warga ini bilang bahwa jejak ukuran kaki yang seperti itu, ini biasanya atau tanda bahwa ini makhluk-makhluk yang ada di istana tadi itu mengirimkan jemputannya. Nah, sosok-sosok kecil yang membuka jalan untuk menuju ke tempat tersebut. Dan ketika ngelihat jejak-jejak itu dan sudah dijelaskan oleh warga sekitar, mereka pun diam. Di situ Pugu ini masih gelisah.
Bagas masih terus-terusan megang kepalanya, sedangkan Trisna ini cuma duduk sambil ngelihat ke arah tanah. Dia nggak pingin ngelihat ke arah laut sama sekali. Nah, nggak lama kemudian orang tua Trisna ini pun datang. Singkatnya, Trisna pulang lebih dulu bersama orang tuanya, sedangkan Rafa dan yang lain ini jalan menuju ke parkiran. Singkatnya, mereka semua pun pulang. Sesampainya di rumah mereka masing-masing, orang tua Rafa ini menanyakan banyak hal. Rafa akhirnya cerita semua yang dia alami selama dia camping di pantai selatan itu. Mendengar cerita Rafa, orang tua Rafa ini terlihat antara percaya nggak percaya. Dan hari-hari berikutnya, memang nggak ada kejadian aneh. Dan seminggu setelah itu, Rafa kebangun karena dia mengalami mimpi yang sama. Dan mimpinya itu selama 3 malam berturut-turut sama terus. Dalam mimpinya itu, Rafa selalu berada di pinggiran pantai yang sepi. Dia ini berdiri sendirian, nggak ada teman-temannya. Terus di ujung pantai, ada seseorang yang berdiri, dia itu menghadap ke arah laut. Badannya kurus kayak orang yang kurang makan. Rambutnya panjang dan juga kusut. Nah, orang ini itu noleh ke arah lava. Nolehnya pelan banget, tapi wajahnya itu nggak terlihat jelas. Cuma di bagian matanya itu agak kehitaman, kayak gelap lah. Kayak orang yang belum tidur berhari-hari. Nah, di sisi lain ternyata Bagas itu juga mengalami hal yang aneh lagi. Dia ini ternyata nggak berani tidur sendirian selama beberapa bulan setelah dia mengalami peristiwa mistis di pantai itu. Jadi setiap kali Bagas ini memejamkan mata, dia merasa dia itu kayak ngelihat pintu rumah nelayan itu muncul di mimpinya. Dan banyak juga suara-suara aneh yang dia dengar. Sementara Trisna inilah yang paling berubah. Trisna jadi lebih pendiam. Dia nggak pernah lagi mau pergi jauh dari rumah. Dan kalaupun pas misalnya dia diajak main ke tempat-tempat misalnya ke pantai, dia selalu nolak. Nah, setelah kejadian itu, Trisna juga nggak berani berada di ruangan gelap terlalu lama. Ibunya juga bilang beberapa kali bahwa beliau ini, ibunya Trisna ini, sering terbangun malam-malam karena Trisna itu tiba-tiba berdiri di depan jendela. Dan Trisna cuma diem di situ kayak orang yang lagi was-was ketakutan. Akhirnya 2 minggu setelah kejadian itu, Rafa dan 2 temennya ini balik lagi ke lokasi, ini bersama orang tua mereka, untuk menanyakan kronologi jelas kepada warga. Mereka ini sebenarnya ingin memastikan apakah kejadian yang dialami Bagas dan Trisna itu benar-benar mungkin terjadi atau cuma halusinasi dari anak-anaknya. Tapi ketika mereka datang, warga lokal yang ada di sana itu mengatakan sesuatu yang membuat semuanya merinding. Nah, pada hari yang sama, ketika Trisna dan Bagas hilang itu, sebenarnya ada seorang pemancing, dia ini warga lokal juga, yang pemancing ini ngelihat ada cahaya yang bergerak di tengah laut. Cahaya itu memanjang kayak barisan orang yang bawa lentera. Nah, cahaya ini hilang gak lama setelah mereka menemukan Trisna di bukit. Warga juga bilang bahwa 2 hari setelah kejadian itu, mereka mendengar jelas banget ada suara gong di malam hari. Dan gak ada yang berani ngecek waktu itu. Mereka cuma menganggap bahwa itu pertanda bahwa pintu menuju ke dimensi lain itu sedang terbuka. Nah, biasanya suara semacam ini itu hanya terdengar beberapa tahun sekali dan hanya di hari-hari tertentu. Pak Trisno juga sempat menegaskan hal yang sama. Dia bilang kalau jalur itu nggak terbuka untuk semua orang. Jalur itu cuma terbuka untuk orang-orang yang pikirannya lagi kosong atau dalam kondisi yang setengah sadar. Dan Trisna waktu itu memang memenuhi semua syarat-syarat ini. Akhirnya Trisna lah yang bisa masuk ke sana. Singkatnya, Bagas pun mulai membaik setelah beberapa bulan kemudian. Tapi ada satu hal yang bertahan sampai sekarang. Bagas itu masih benci ketika rumahnya itu terlalu sepi. Karena kalau dia masuk ruangan yang nggak ada barangnya, atau ruangan yang terlalu kosong misalnya, itu tubuhnya langsung gelisah. Nggak tahu kenapa dia langsung mengalami hal itu. Entah ini dari sisi traumatis atau apa. Yang jelas, Bagas ini nggak suka dengan ruangan yang kosong. Dia selalu teringat tentang rumah nelayan yang pernah dia temui di pantai selatan. Dan Bagas selalu bilang juga bahwa ruangan itu memang mengingatkan dia pada rumah nelayan yang pernah dia masuki. Sedangkan Trisna sendiri, dia menjalani hari-hari seperti orang-orang normal. Tapi dia jadi jarang tersenyum. Dia juga jarang bercanda lagi, dan kayak orang yang hatinya itu tinggal setengah. Kadang dia itu terlihat tatapannya kosong, kayak orang yang lagi mengingat sesuatu yang jauh di belakang kepalanya. Kalau pas ditanya kepada Krishna ini apa yang dia lihat, Trisna selalu jawab kalau dia itu selalu ingat atau selalu melihat istana. Nah, Rafa ini yakin bahwa Trisna
nggak mungkin menceritakan semuanya. Pasti ada bagian-bagian yang disimpan sendiri oleh Trisna, atau memang ini sengaja dirahasiakan oleh Trisna. Mungkin karena terlalu berat lah untuk diceritakan. Dan waktu pun berlalu, mereka semua tumbuh menjadi dewasa dan masing-masing ini sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Tapi setiap kali ada berita di media tentang orang hilang di pantai selatan, terutama yang hilang tanpa jejak, Rafa itu selalu merasa perutnya mual. Dan ini rasa yang sama yang selalu muncul setiap kali dia mengingat sosok kurus di tengah laut yang berdiri dan gak bergerak itu. Nah, sesekali mereka tetap berkumpul, tapi jarang ada yang berani membahas kejadian ini panjang-panjang. Biasanya salah satu dari mereka itu mulai cerita, terus tiba-tiba ya berhenti sendiri dan gak lanjut pembahasan itu. Dan sampai sekarang, di antara mereka ber-15 itu, gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Nggak ada yang tahu apa yang ada di balik lorong yang dimasuki Trisna. Nggak ada yang tahu juga siapa sosok nelayan yang sempat ditemui oleh Bagas. Dan nggak pernah ada yang tahu apakah arak-arakan atau rombongan orang yang jalan di tengah laut itu benar-benar lewat untuk menjemput Trisna, atau ada alasan lain yang lebih buruk. Wallahu alam bisawab. Yang jelas mereka bersyukur karena mereka masih selamat dan bisa membagikan kisah ini. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan. Mohon maaf teman-teman jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.